warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya guru hebat? Bersama saya Lukman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Bagaimanakah penerapan dari aksi nyata saya? Ayo ikuti video ini sampai habis ya. Namun yang belike, ayo like, yang belum subscribe, ayo ikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Musirawas, khususnya di SMP Negeri Pangkosgoro. Terima kasih kepada Ibu Farida Infantuti yang telah memberikan kesempatan saya untuk penglibatan praktisi baik untuk apa yang saya peroleh dalam pelatihan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, mohon izinnya, hari ini saya akan melakukan praktisi baik yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini inti saya adalah saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Kalau dulu kita belajarnya itu adalah masih K13, dan sebelum K13 ada lagi perubahan APSP, K13, kemudian ada kurikulum merdeka. Nah, sekarang perubahan-perubahan itu paradigma inilah meminta kita sebagai guru adalah menuju kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini kita adalah sebagai penuntun. Jadi kita tidak bisa merubah siswa itu secara karena pada sini sudah ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di sini kita harus menceritakan adanya disiplin waktu, kemudian ada kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol resolusi, dan keyakinan kelas. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 6 topik. Yang pertama, yang terakhir ada segitiga restitusi ya. Nah, sekarang ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pelajaran terdifferensiasi. Di sini adalah kurikulum merdeka sudah menerapkan hal tersebut. Nah, sehingga setiap modul itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita di SMP itu sudah fase yang ke A, B, C, D, E, F ya, kayak fasenya. A, B, C itu biasanya fase anak kelas SD. Jadi program Pancasila inilah yang akan menjadi tujuan kita. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita itu mana kata positif itu adalah suatu keputusan yang sangat sifatnya kemaksaan, yaitu kepatuhan. Cenderung ya orang kata disiplin itu tidak nyaman. Nah, dalam hal ini juga kita sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, di mana mereka itu istilahnya itu motivasi dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu tadi misalnya ada hukuman, bukan karena ada orang lain, dia itu karena kesadaran pada dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu pasti dan semua yang kita adalah pertama bertahan hidup, kesayangan, empati, terima, penguasaan, kebebasan, ketenangan. Di sini kita dulu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu sebagai manusia, yaitu pertama adanya sayang, empati, terima. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini otomatis ada yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum misalnya. Tapi ini istilahnya adalah motivasi eksklusif. Intinya motivasi ada 2, adalah ada yang paling dirinya sendiri, ada yang karena luar. Nah, yang dari luar itu biasanya karena ini tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau menghargai orang lain. Misalnya dia akan datang ke waktu karena apa? Penghargaan. Nah, salah satu ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai-nilai kebajikan diri, menghargai ya, nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, inilah yang diharapkan untuk kita itu adalah menimbulkan dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah menjadi motivasi implisit. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dalam ini ada 2, ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Dalam hukuman,
Biasanya disiplin karena hukuman itu biasanya tipenya menyakitkan, tidak nyaman, takut, pasti memaksa, berusaha untuk menginginkan diri sendiri dan menginginkan kesalahan diri sendiri, rendah diri. Kemudian kalau yang kedua, penghargaan. Biasanya kalau ini biasanya tidak efektif dilakukan karena dia disiplin karena bisa dihargai. Ada yang jadi tujuan motifnya. Kemudian merusak hubungan. Misalnya sistem ranking kemarin, kita ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anak ada perasaannya yang mungkin bodoh. Akibatnya ada misalnya merusak hubungan. Jadi yang ini merasa dirinya bodoh, ini jadi pintar. Kemudian matikan kreativitas, menggunakan sistem ranking, merampas dan hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di sini ada dua yang sebenarnya yaitu konsekuensi dengan restitusi. Nah konsekuensi ini biasanya agak menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, sama dengan yang tadi. Kemudian restitusi tidak efektif. Nah yang diharapkan selanjutnya kita itu apa? Apa sih restitusi itu? Nah kita paham. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya, kita restitusi itu adalah satu metode yang digunakan seseorang agar anak itu menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah ini adalah masukan restitusi. Nah ciri-cirinya bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dapat ditinggalkan, fokus pada karakter, bukan tindakan, kemudian pada fokus pada solusi. Jadi pada hal ini restitusi diharapkan anak itu bisa mengenali dirinya benar atau salah. Dan apa yang harus dilakukan dari kesalahan itu. Jadi ada nilai pembelajaran yang sama. Di sini saya akan gambarkan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi setelah restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami ya. Nah, hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut menolak daerah selama 10 menit. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, perbedaannya, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini alfa baiknya kita buat keyakinan, bukan peraturan. Nah, di sini berarti kita masih siswa kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin masih awal, nanti kita akan tambah lagi. Nah, Bapak Ibu, kita punya kontrol. Seorang guru itu ada 5 posisi. Posisi pertama kita adalah sebagai hukum. Yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Dari 5 ini mungkin ada semua dari kita. Namun di antara yang paling bagus adalah yang manajer. Nah, sekarang saya akan contohkan penerapan 5 posisi guru ini. Misal kasus siswa tidak memakai atribut lengkap atau pada bendera. Kalau itu sebagai fungsi penghukum, maka apa yang dikatakan patuhi peraturan sekolah, lalu beri di depan barisan. Kalau sebagai teman, maka dia ayolah yang tertib buat kamu atau guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu tidak salah. Kalau buat bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Tapi kita berikan statement kata-kata itu anak itu merasa bersalah. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau dia kita sebagai guru, sudah adalah manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau manajer itu kita yang menilai adalah siswa itu sendiri. Siswa bisa menilai dirinya sendiri dan solusinya bagaimana. Nah, yang paling penting itu adalah seorang guru atau siswa itu harus memiliki keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Kita ada peraturan ya. Nah, peraturan dan keyakinan. Biasanya peraturan Bapak Ibu sifatnya itu adalah baku dan sangat kaku. Itu adalah satu seseorang ya. Sedangkan kalau keyakinan itu ada kolaborasi antara siswa dan guru. Nah, dari 2 kasus ini
Mengapa kita ada dua pertanyaan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan? Dari kedua pertanyaan ini, Bapak Ibu, ternyata ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang, suku, agama, bahasa dan agama. Artinya intinya sifatnya kebajikan universal. Nah, tahapan membuat keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sebelum melakukan yaitu pertama berdiskusi tentang peraturan. Mungkin apa sih peraturan yang ada di sekolah? Diskusikan dulu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian menetapkan keyakinan di depan kelas. Nah, untuk menentukan keyakinan kelas, ini adalah harus lebih akrab dari peraturan berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan kondisi sekolah kita dan kelas kita agar mudah diterapkan. Nah, yang paling penting tidak ada segitiga restitusi. Apabila seorang anak punya masalah, maka langkah yang bisa dilakukan adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi dengan kelak, kemudian menanya keyakinan. Saya yakin Bu Eti sudah melaksanakan ini, tapi nggak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Nah, itu saja untuk hari ini. Saya sebagai pengimbas ini tentu saja banyak kekurangannya. Bismillah, apa yang saya peroleh, insya Allah ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Masukannya dan waktu yang diberikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, nama saya Putri Kayangan dari kelas 8B. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas membuat saya lebih bertanggung jawab. Halo, nama saya Randi dari kelas 8B. Dengan ada keyakinan kelas, saya lebih bersemangat.